Shalom, pemirsa Mimbar Kristen Kementerian Agama Republik Indonesia, seluruh umat Kristen dimanapun saudara berada. Salam sehat untuk kita semua. Berjumpa dengan kami kembali, Mimbar Kristen Kementerian Agama Republik Indonesia, edisi hari Minggu tanggal 31 Januari 2021. Dan pelayanan pada minggu hari ini dilayani oleh Sinode Gereja Immanuel Indonesia. Saksikan dan ikutilah. Shalom seluruh tubuh Kristus di seluruh Indonesia. Saya percaya hari ini kita semua ada dalam perlindungan Tuhan. Walaupun kita ada di tengah-tengah pandemi, tetapi saya percaya mari sama-sama kita tetap semangat, tetap bersukacita, tetap menabur, tetap menjadi berkat. Karena Tuhan Yesus bersama-sama dengan kita. Mari sama-sama kita memuji Tuhan. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Waktu itu mulut kita penuh dengan tawa, lidah kita dengan sorak-sorai. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Waktu itu mulut kita penuh dengan tawa, lidah kita dengan sorak-sorai. Ia menabur dengan mencucurkan air mata, pasti akan menuai dengan sorak-sorai. Yang berjalan menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkas-berkasnya.
Shalom, pemirsa Mimbar Kristen Kemenak dan seluruh umat Kristen seluruh Indonesia. Doa saya semua saudara dalam keadaan baik, diberkati Tuhan dan menikmati kasih karunia kebaikan Tuhan. Bahkan di saat-saat pandemi, krisis ekonomi, juga bencana yang sedang banyak dialami di berbagai daerah di negara kita. Saya berdoa supaya kita melakukan kebenaran Tuhan, yaitu di tengah kegelapan, kita menjadi terang yang bersinar, kita menjadi garam dunia. Dan karena itu, hari ini saya mau share dengan Anda, teruslah menabur kebaikan. Kenapa? Karena Mazmur 126 ayat 5 dan 6 berkata begini, orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Apakah Anda mau mengalami panen yang berlimpah-limpah? Apakah Anda mau membawa pulang berkas dengan sorak-sorai penuh sukacita? Kalau mau, tidak ada yang lain, Anda harus menabur. Kalau orang tidak menabur, tidak akan menuai. Tapi sekalipun di tengah-tengah air mata, di tengah-tengah duka cita, Anda harus menabur, kata pemazmur ini. Mungkin ada di antara pemirsa yang sedang mengalami air mata, duka cita karena COVID-19 atau karena pekerjaan, karena keuangan, karena masalah pergumulan demi pergumulan. Tapi pesan hari ini adalah teruslah menabur kebaikan. Bahkan di tengah air mata tetap berjalan sambil menabur benih. Mengapa kita harus terus menabur kebaikan? Di dalam Galatia 6 mengingatkan kita ayat 7. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Mengapa kita harus menabur kebaikan dan terus menabur? Karena yang pertama, apa yang ditabur itu yang dituai. Kita harus menabur kebaikan supaya menuai kebaikan. Sebaliknya, kalau Anda menabur daging akan menuai kebinasaan, akan menuai hal yang tidak baik. Jadi saudara, Galatia 6 dimulai dengan kata jangan sesat. Karena banyak orang yang pikirannya tersesatkan, pikirannya salah. Mereka pikir Tuhan bisa dipermainkan. Tapi Paulus dalam Galatia 6 berkata dengan jelas, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Apa yang kau tabur, itu akan kau tuai. Tuhan yang menciptakan alam semesta ini adalah Tuhan yang merancang hukum tabur tuai. Misalnya kalau Anda menanam biji jagung di tanah, saudara tidak bisa habis menanam lalu Anda tumpangi tangan bahkan berdoa. Bahkan kalau perlu Anda puasa dan berkata, dalam nama Yesus aku tanam biji jagung. Tapi aku minta mujizat Tuhan, tumbuh jadi pohon mangga. Karena saya pengen mangga. Tidak bisa, Tuhan gak bisa dipermainkan saudara. Sekalipun ada doa dan puasa. Kenapa? Karena Tuhan yang membuat hukumnya, Tuhan yang merancang jagung itu. Ini rancangan Tuhan, ada tanam biji jagung, akan tumbuh pohon jagung dan berbuah jagung. Kalau Anda tanam pohon mangga, biji mangga akan jadi pohon mangga, berbuah mangga. Ya, tidak mungkin buah semangka berdaun sirih, kan begitu lagunya saudara. Apa yang kau tanam, itu yang kau tuai. Nah, jadi dia mengingatkan kita, jangan mempermainkan Tuhan. Kalau kau mau menuai kebaikan, tabur kebaikan. Dan luar biasanya, tuaian itu selalu lebih banyak dari hasilnya. Tidak dari yang ditabur. Tidak mungkin Anda menabur satu biji, lalu tumbuh jadi pohon, lalu jadi buah tongkol jagung. Ketika dibuka, Anda hanya mendapat satu biji lagi. Anda tanam jadi satu tongkol, hanya dapat satu biji lagi. Tidak saudara, Anda bisa ke pasar, Anda beli
jagung yang masih dalam tongkol, Anda coba hitung. Ada bisa sampai 200 biji, 400 biji, bahkan bisa lebih dalam satu tongkol itu saudara. Padahal satu pohon bisa beberapa tongkol mungkin. Jadi saudara, apa yang ditanam itu yang dituai bahkan berlipat ganda. Di dalam Galatia 6:8 dikatakan kalau naburnya dalam daging menuai kebinasaan. Kalau naburnya dalam roh akan menuai hidup yang kekal. Tuaiannya lebih gede. Jadi saudara, pesan hari ini, taburlah yang baik, jangan tabur yang jahat. Ketika engkau menolong orang, Anda akan ganti ditolong orang. Ketika engkau memberkati orang lain, Anda akan diberkati. Kenapa? Tuhan melihat semua dan Anda akan menuai. Ya, beberapa orang yang ditangkap KPK, masuk dalam penjara karena terbukti korupsi. Itu bukan hanya karena sial saja Pak, karena baru ketangkap. Tidak saudara. Kenapa? Kenapa bisa? Karena mereka sudah menabur, mereka korupsi, makanya kena. Nah saudara, tapi saya kenal dan saya tahu beberapa orang, ada banyak juga saya percaya anak-anak Tuhan, juga pegawai-pegawai negeri yang benar-benar berjuang, menjaga, bisa dipercaya. Sekalipun sedang kepepet, sekalipun mungkin uangnya tidak banyak, sedang kebutuhan sangat besar. Atau mungkin ada kesempatan, mereka tetap jaga kekudusan. Mereka tetap menabur kebaikan. Mereka tetap tidak mau korupsi. Dan hasilnya apa? Hidup mereka tenang, damai, sukacita, menikmati berkat-berkat Tuhan. Ya, kenapa? Karena siapa yang menabur akan menuai. Kalau dia menabur kejahatan, akan menuai kejahatan. Tetapi ini berita baiknya, kalau Anda menabur kebaikan, maka pemirsa Anda akan menuai kebaikan dari Tuhan. Karena itu, terus tabur kebaikan hari-hari ini. Termasuk pada masa krisis. Prinsip yang kedua yang bisa kita belajar adalah teruslah menabur hingga waktu menuai. Jangan berhenti menabur. Galatia 6:9 berkata begini, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Jangan jemu berbuat baik. Karena berbuat baik bisa jadi orang menjadi lemah, orang menjadi jemu, orang berhenti berbuat baik. Tapi pesan Tuhan di sini, jangan berhenti. Kenapa? Akan ada waktu menuai. Tapi kalau sebelum waktu menuai Anda berhenti menabur kebaikan, jangan-jangan Anda akan menuai yang tidak baik itu. Kenapa? Karena kalau engkau melakukan yang tidak baik, Anda akan menuai yang tidak baik. Jadi terus tabur saja yang baik. Jaga-jaga. Ada seorang yang dia menjaga gudang, karyawan yang baik. Dia cerita selama 30 tahun kerja di sini, saya tidak pernah mencuri Pak. Tapi saya tahu teman-teman saya banyak yang ngambil barang, banyak yang mencuri, banyak ini. Tapi pada suatu kali saya sedang kepepet, sedang kebutuhan, saya mengajukan pinjaman, enggak dapat. Nah lalu hari itu, hanya sekali itu, saya akhirnya mencuri Pak dari gudang. Tapi ternyata saya hari itu juga tertangkap. Kenapa? Karena malam sebelumnya baru saja pemilik gudang, dia pasang kamera CCTV. Jadi ketika ditangkap dia berkata, aku baru sekali ini, kok ya ketangkap. Yang lain-lain itu mencuri sekian lama, gak pernah ketangkap. Saudara, gak peduli Anda ketangkap apa tidak. Tetapi kalau Anda bisa berbuat baik, terus berbuat baik. Bertahan, jangan jadi orang jahat, jangan jadi lakukan yang jahat. Kenapa? Karena ketika kau lakukan yang jahat, engkau akan menuai yang jahat juga. Tapi kalau kau terus lakukan kebaikan, bertahan, walaupun tadi Pak Mas berkata, walaupun mencucurkan air mata, terus menabur yang baik. Tapi Pak, kan tidak adil. Tidak saudara, Tuhanmu melihat. Immanuel, Dia bersama Anda, Dia melihat Anda, dan Anda akan menerima tuaian dari Tuhan. Jadi terus menabur, jangan berhenti. Ya, ada seorang manajer muda dalam sebuah perusahaan yang cukup besar. Lalu di perusahaan itu general manajernya itu masuk masa pensiun
dan direktur, dewan direksi berkumpul, mereka memilih siapa pengganti general manager ini. Saudara, dan mereka sepakat ada satu manajer yang paling muda, yang usianya paling muda, yang paling baru datang. Ini ternyata brilian, bagus, dan mereka angkat dia. Nah, sebenarnya itu pembicaraan tertutup, tapi entah bagaimana ternyata tersiar kabar keluar dan manajer-manajer yang lain mereka mendengar itu. Lalu para manajer senior mereka sepakat, mereka membuat segala perkara untuk membuat manajer yang paling muda ini kelihatan jelek kinerjanya. Kenapa? Karena mereka iri hati dan jengkel, saudara. Dan akhirnya betul, berhari-hari, berminggu-minggu, mereka tidak support kepada manajer muda ini. Kalau dia punya usul tidak didukung dan banyak hal, saudara. Manajer muda ini tahu bahwa dia akan diangkat jadi general manager juga. Dan mereka ini iri hati, saudara. Hingga pada suatu ketika ada rapat bersama direktur. Karena ada satu perkara. Dan ternyata para manajer senior sepakat untuk melimpahkan kesalahan kepada manajer muda. Saudara, semua ini gara-gara dia kerjanya kurang bagus, ini begini-begini. Dan manajer muda dia marah, saudara. Berminggu-minggu dia berhasil menahan diri, tapi hari itu dia nggak tahan, dia gebrak meja, dia marah. Nggak bisa, kalian begini karena kalian iri sama saya mau jadi general manager. Wah, ini bukan salah saya, kalian, wah dia marah, lampiaskan semua marahnya, saudara. Walaupun kemudian dia minta maaf, karena dia orang baik, saudara. Hari itu memang nggak tahan saja. Semua terdiam, terbengong. Karena ini manajer muda bisa marah besar. Besoknya dia dipanggil Pak Direktur. Direktur berkata, memang betul kami rencana mau angkat kau jadi general manager. Dan saya nggak tahu dari mana kamu bisa tahu itu. Karena ini harusnya rapat tertutup. Tapi tidak apa-apa. Kami sudah buat keputusan. Melihat rapat kemarin, saya merasa kamu belum waktunya diangkat jadi general manager. Kamu harus belajar lebih banyak untuk menahan emosi di depan orang. Dan dia kehilangan kesempatan buat naik. Kenapa? Karena dia jemu berbuat baik. Dia nggak tahan. Saudara, jangan jemu berbuat baik. Terus berbuat baik. Kenapa? Karena apa yang ditabur akan kau tuai. Ada waktu untuk menuai. Dan menaburlah selama masih ada kesempatan. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang. Tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Kepada siapa engkau bisa menolong? Kalau engkau bisa menolong semua, tolong semua. Tapi kalau engkau terbatas, tolong orang-orang yang ada di dekatmu. Tolong hamba-hamba Tuhan, tolong gereja-gereja Tuhan, tolong orang-orang yang membutuhkan. Tolong keluargamu, ya. Saya percaya orang akan bersyukur ketika dia gunakan kesempatan untuk menabur. Karena apa yang kau tabur, itu akan kau tuai. Ada bertanya kapan waktu terbaik untuk menikmati panen buah mangga di kebun Anda. Tentu waktu terbaik adalah menanamnya mungkin 5 tahun yang lalu, 7 tahun yang lalu, mungkin 10 tahun lalu, maka pohon manggamu sedang berbuah hari-hari ini. Tapi kalau dulu belum menabur, sehingga nggak ada pohon mangga di kebunmu, maka hari ini waktunya yang terbaik. Tabur selama ada kesempatan. Saya teringat Yusuf, dia sudah menjadi anak yang baik di rumah, tapi masih dibenci kakak-kakaknya. Dia dimasukkan sumur, lalu dijual sebagai budak. Dia diperlakukan tidak adil, tapi sekalipun diperbudakan, dia tetap menabur kebaikan. Dia tetap berbuat baik, kerja dengan baik di depan Potifar, sampai naik menjadi kepala rumah tangga Potifar. Tapi difitnah, masuk dalam penjara, saudara. Gara-gara dia berbuat kebaikan, dia nggak mau menyentuh istri Potifar, tapi malah difitnah. Saudara, diperlakukan tidak baik, tapi Alkitab berkata dia di penjara, dia tetap berbuat baik. Dia menolong narapidana lain, dia menolong kepala penjara, dia menafsirkan mimpi-mimpi, dia menolong banyak orang, saudara. Sampai menjadi kepercayaan kepala penjara, apa yang dibuatnya berhasil. Karena dia berbuat kebaikan, Tuhan menolong dia.
Hingga 2 tahun dia dulu pakai di penjara oleh juru minuman yang dia tolong ditafsirkan mimpinya. Akhirnya setelah 2 tahun baru dia ingat ketika Firaun juga bermimpi. Dan akhirnya Yusuf dikeluarkan, dibawa ke depan Firaun. Dan dia berhasil menafsirkan mimpinya Firaun. Saudara, permintaan Firaun adalah tafsirkan mimpiku. Tapi Yusuf dia menabur kebaikan. Apa saudara? Dia menafsirkan bahwa akan ada 7 tahun kelimpahan yang luar biasa di Mesir. Lalu disusul dengan 7 tahun kelaparan yang begitu parah dan semua hasil akan hilang. Saudara, dia sudah menafsirkan dengan baik, itu sudah cukup sebenarnya harapan Firaun. Dia hanya pengen tahu mimpiku apa. Tapi Yusuf ini orang yang suka menabur kebaikan. Dia tambahkan lagi. Dia berkata, alangkah baiknya begini Tuanku Raja, Tuanku Firaun. Engkau cari orang yang berhikmat, yang bisa ngatur semua. Lalu semasa 7 tahun kelimpahan, kumpulkan semua kelebihan. Lalu dimasukkan dalam lumbung. Supaya nanti ketika masa kelaparan, rakyatmu, rakyat negara ini, rakyat negeri ini tidak kelaparan. Wow, luar biasa saudara. Dan Firaunnya geleng-geleng kepala mungkin. Dia berkata kepada para bawahannya, di mana lagi kita dapat orang seperti ini? Ini orang yang berhikmat, orang yang pintar luar biasa, pandai manajemen. Tapi satu yang mungkin dirasakan Firaun adalah ini orang yang baik. Kenapa? Memikirkan rakyat banyak. Bahkan Yusuf yang sudah dijadikan budak, sudah difitnah, sudah dipenjara. Saat ada kesempatan, dia masih mikirkan bagaimana supaya rakyat Mesir tidak hancur karena kelaparan di 7 tahun itu. Saudara, hasilnya apa? Dia menjadi Perdana Menteri. Saudara, terus tabur kebaikan di tengah-tengah air mata, di tengah-tengah krisis ini. Dan saya percaya kita akan menuai dengan luar biasa. Puji Tuhan. Mari kita akan akhiri dengan doa bersama. Kita berdoa syafaat bagi bangsa kita. Dalam nama Yesus, kami bawa hidup kami kepadamu. Kami percaya Tuhan kehendaki kami untuk menabur kebaikan. Dan berkati semua umat-Mu untuk terus menabur kebaikan pada hari-hari ini. Berikan pada kami kemampuan menjadi berkat. Kami berdoa buat bangsa negara kami. Kiranya bisa mengatasi krisis yang ada, pandemi yang ada akan bisa segera selesai. Dan kami melihat mujizat Tuhan terjadi buat bangsa kami. Kami juga berdoa buat Bapak Presiden Republik Indonesia Insinyur Joko Widodo bersama Bapak Wakil Presiden Pak Ma'ruf Amin. Tuhan mengurapi kedua hamba-Mu ini bersama seluruh jajaran menteri untuk bisa memimpin bangsa kami kepada kemajuan dan kemakmuran. Jagai mereka, berikan kesehatan dan kekuatan. Berkati dengan hikmat marifat dari Tuhan. Berkati juga untuk Bapak Menteri Agama Republik Indonesia Pak Yakut Khalil Qomas bersama Wakil Menteri Pak Zainud Tauhid Sadi. Tuhan menolong para pemimpin kami ini bisa membawa Departemen Agama untuk melayani umat, untuk membawa umat Indonesia semakin dekat, semakin bersatu dan kemuliaan Tuhan dinyatakan. Berkati juga yang terkasih Bapak Dr. Thomas Penturi sebagai Dirjen Bimas Kristen kami. Tuhan mengurapi bersama semua jajaran di Bimas Kristen dari pusat sampai ke daerah. Tuhan mengurapi mereka, anak-anak-Mu yang memberikan diri mengabdi bagi bangsa negara untuk umat Kristen. Tuhan mengurapi dan apa-apa yang dibuat Tuhan berhasil dan beruntung. Terima kasih Bapa. Kami berdoa semua umat Tuhan, pemirsa yang menyaksikan mimbar Kristen ini akan semakin kuat. Bahkan di tengah-tengah krisis ini kami tetap menabur kebaikan, menolong orang-orang di dekat-dekat kami. Dan kami akan melihat tuaian yang luar biasa. Dalam nama Yesus, ia bersyukur. Mari saudara, pemirsa, kita akhiri bersama dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami.
seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. See you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing, holy, holy, holy. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing, holy, holy, holy. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing, holy, holy, holy. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing, holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. I want to see you. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. I want to see you. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. I want to see you. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. I want to see you. Bapa di sorga, kami mengakhiri mimbar Kristen Kemenak hari ini dengan penuh ucapan syukur. Dan kami minta berkat-Mu turun kepada semua umat-Mu. Dalam nama Yesus,
Sekarang terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai senantiasa sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati. Pelayanan Mimbar Kristen Kementerian Agama Republik Indonesia edisi hari Minggu tanggal 31 Januari 2021 telah selesai kita ikuti. Kami atas nama tim Mimbar Kristen Kementerian Agama Republik Indonesia mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Handoyudin MPDK, Ketua Sinode dari Gereja Immanuel Indonesia, dan puji-pujian dari Jemaat Gereja Immanuel Indonesia, dan juga puji-pujian dari anak-anak kami dari Sekolah Dasar Teologi Kristen Royal Pet Serang, Banten. Kiranya pelayanan pada hari Minggu ini menjadi berkat bagi saudara. Mari kita terapkan protokol kesehatan dalam kehidupan kita sehari-hari ketika saudara berada di dalam rumah ataupun di luar rumah, untuk mencegah bahkan kita memutus mata rantai penularan COVID-19 bagi kehidupan pribadi saudara, keluarga, dan orang lain. Tetap patuhi 4M, menjaga jarak dengan orang lain, dan selalu menggunakan masker dengan benar. Dan sesering mungkin kita mencuci tangan dengan air mengalir menggunakan sabun atau hand sanitizer, dan jauhi kerumunan. Tetap dukung Mimbar Kristen Kementerian Agama Republik Indonesia dengan tetap mengunjungi website kami, Instagram kami, YouTube kami, subscribe, share, like saudara, menjadi dukungan besar buat kami. Dan jangan lupa tekan tombol lonceng untuk mengingatkan saudara ada Mimbar Kristen Kementerian Agama Republik Indonesia edisi hari Minggu tanggal 7 Februari 2021. Terima kasih saudara sudah mengikuti Mimbar Kristen Kementerian Agama edisi Minggu ini, dan dalam kesukacitaan kita memberikan berkat bagi orang lain dan bagi saudara sekalian.